Hari ini kita akan membahas topik yang penting, relevan dengan diri kita dan sangat perlu kita pahami. Ya. Saya mengajak kita membaca dari Matius 6 ayat 24. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu ayat lagi dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya memberikan warna yang berbeda di sana. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, saya membaca berita dan ada tercantum semacam ini. Demi gabung grup elit, wanita ini sampai terlilit utang. Ya. Jadi dia membayangkan bergabung dengan grup elit yang mungkin kalangan sosial tertentu atau kalangan yang memiliki level kekayaan tertentu. Nah, dia bergabung. Nah, saudara-saudara, di situ ada gambar kartu. Bagaimana cara bergabung padahal mereka punya pola hidup yang berbeda dengan dia. Dan dia terbatas keuangannya. Dia menggunakan kartu kredit. Nah, dengan demikian dia memiliki hutang yang bertambah, bunga berbunga, dan dia terlilit hutang. Saudara, ini adalah contoh konsumerisme. Satu lagi, utang gaya hidup di balik selegram Widya Laurencia bawa kabur uang arisan. Nah, saudara tahu kalau arisan itu ada saatnya kita store, kemudian diundi dapat uang. Ya, nah rupanya dia dapat uang relatif di awal, setelah itu dapat puluhan juta. Wah, dia melihat ini uang bisa digunakan untuk sesuatu. Dia melarikan diri ke tempat lain, ke kota lain, lalu dia gunakan uang. Dan untuk bulan-bulan berikutnya dia tidak store lagi untuk uang arisan. Dan mereka tunggu bulan pertama, bulan kedua, ketiga, sampai berbulan-bulan, akhirnya mereka tidak tahan lagi. Mereka lapor polisi dan dia kemudian ditangkap. Ya. Jadi saudara, ini juga contoh konsumerisme. Ada suatu pola di dalam hidup dia membelanjakan sesuatu dan kemudian terjerat oleh kebiasaan itu. Nah, saudara, ini menjadi tema kita hari ini. Gereja di tengah konsumerisme dan hedonisme. Ya. Saudara, tanpa mewaspadai gejala-gejala konsumerisme atau hedonisme, kita terperangkap di sana dan cilakanya. Orang lain yang mengingatkan kita atau yang bisa mengingatkan kita musuhi. Atau mereka tidak mengingatkan kita karena tidak mau dimusuhi. Sehingga dia terjerembab makin lama makin larut di sana dan sulit keluar lagi. Nah, saudara, mari kita pikirkan mengenai konsumerisme ini. Konsumerisme, hedonisme sepertinya mirip, tapi ada bedanya juga ya. Nah, kalau begitu kita pikirkan, apa yang dimaksud konsumerisme? Konsumerisme adalah pola hidup yang didominasi oleh upaya memperoleh barang dan jasa berlebihan sebagai sumber kebahagiaan dan status sosial. Jadi saudara-saudara seperti dalam berita pertama yang saya tunjukkan tadi. Karena dia ingin memiliki atau dipersepsikan orang lain memiliki status sosial yang berbeda. Atau lebih tinggi dari yang dia bisa dipersepsikan pada umumnya. Maka dia berusaha bergabung dengan orang-orang ini. Dengan konsekuensi meskipun secara keuangan dia tidak mencukupi, dia pakai kartu kredit. Nah, saudara, status sosial menjadi suatu usaha dia untuk mencapainya. Dan dia beranggapan kalau saya memiliki sejumlah barang tertentu, pelayanan jasa tertentu, saya memiliki atau mengalami kebahagiaan. Jadi bahagianya dia di dalam status sosial, bahagianya dia di dalam belanja barang,
bahagianya dia atau senangnya dia di dalam belanja jasa. Saudara, di dalam filsafat ada kalimat yang mengatakan, I think therefore I am. Tetapi dengan konsumerisme, ada pergeseran dari filsafat ini, semacam ini. I shop, therefore I am. Wah, bisa belanja, maka aku eksis. Aku rasa senang, aku rasa lega, I am happy. Ya. Saat belanja, dia merasa senang, dia merasa happy. Apalagi kalau dia perhatikan, oh kalangan level sosial tertentu itu tasnya brand tertentu. Sepatunya brand tertentu. Atau perginya jasa cukur rambutnya brand tertentu. Maka dia belanja di sana atau dia ke sana meskipun itu relatif mahal untuk kantong dia. Tetapi demi untuk supaya dipersepsikan memiliki level sosial tertentu, dia melakukan. Bagaimana supaya dia dikenal dengan level sosial tertentu? Pada waktu dia berkunjung atau sedang dia layani di jasa di sana atau belanja itu, tas itu, maka dia foto dan dia tunjukkan tasnya sengaja di bagian depan. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kalau kita tidak waspada, oh iya ya saya pernah melakukan itu ya. Nah, kita mulai sadar konsumerisme sedang memerangkap kita. Suatu pola yang jikalau kita tidak sadari sedini mungkin, membuat habit yang kita pikir orang tidak tahu. Tetapi ini menjadi suatu gejala yang harus kita waspadai. Nah, saudara, setelah COVID, istilah konsumerisme sebenarnya ada bagusnya juga. Dari pemerintah pikirkan bagaimana supaya COVID yang ekonomi macet ini bergerak. Mereka harus distimulasi supaya mereka belanja sehingga terjadi pergerakan. Nah, dari segi produsen barang, dari segi distributor barang, konsumerisme itu membuat roda ekonomi bergerak. Tetapi saudara, dari segi kita sebagai konsumen, jikalau tidak waspada, pengeluaran yang dimotivasi oleh cara-cara pembuat iklan, membuat kita terpikat. Hal-hal yang kita semua tidak ingin, sekarang menjadi ingin, lalu kita belanja dan kita keluar duit kita. Lalu tanpa kita sadari, kita tidak lagi menabung. Ya. Nah, saudara, di dalam kita menyadari tentang konsumerisme, ini harus kita waspadai. Ada orang sampai foto semacam ini untuk menunjukkan, saya punya loh, Intan. Atau mungkin, bukan Intan ya. Apa? Mutiara. Ya, mutiara. Sehingga dia memamerkan dan rela foto semacam ini untuk menunjukkan, I am exist. Karena saya punya mutiara. Ya. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, konsumerisme adalah pola hidup yang didominasi oleh upaya memperoleh barang dan jasa berlebihan sebagai sumber kebahagiaan dan status sosial. Nah, saudara, sebelumnya saya menemukan berita yang di New York. Seorang perempuan yang dia melihat, wah ternyata untuk masuk kalangan tertentu perlu banyak foto yang menunjukkan dia sedang di dalam kalangan tertentu, sedang menggunakan barang tertentu, sedang di restoran tertentu. Maka dia menggunakan uang juga dari kartu kredit, dan ini beritanya di dalam Kompas. Lalu kemudian Instagramnya diikuti puluhan ribu orang. Karena waktu orang lihat, wih, kelihatan dia happy dengan barang yang dia miliki, dengan jasa yang dia lakukan. Maka pengikutnya bertingkat puluhan ribu. Tetapi yang kemudian terjadi, dia hutang besar sekali. Jadi kalau kita tidak waspada, media sosial itu bisa menjadi media untuk menginformasikan yang baik, tetapi juga bisa menjadi media yang dipakai orang lain untuk memikat kita, mengikuti pola hidup dia. Mari kita pikirkan tentang hedonisme. Kalau begitu hedonisme apa ya? Bedanya dengan konsumerisme apa? Nah, mari kita perhatikan. Hedonisme adalah semacam pandangan hidup, filsafat hidup, yang menempatkan kesenangan kini, sekarang, sebagai tujuan terpenting. Yang penting sekarang. Jadi ini kadang-kadang disebut sebagai filsafat presentisme. Sekarang, kini, hari ini. Pokoknya pengen segera dapat. Kalau tidak dapat, wah dia tidak tahan. Dia akan terus terbayang-bayang, sulit tidur dan sebagainya.
Hedonisme adalah upaya untuk mendapatkan hal kesenangan di masa kini. Atau lebih tepatnya pandangan hidup. Saudara mungkin pernah membaca berita. Ini terjadi berapa tahun yang lalu. Relakan keperawanan demi iPhone 8. Kalau dia baca berita ini lagi mungkin dia nyesel. Ya. Gadis ini malah kena jebakan mengerikan. Saking pinginnya iPhone 8. Nah sekarang iPhone sudah belasan. Ya. Waktu baru muncul. Wah ini heboh sekali. Supaya dia memilikinya. Lalu memiliki status sosial. Tetapi lebih dari itu. Supaya dia segera memiliki. Lalu dia membanggakan. Kalau saya punya saya bahagia. Saya happy. Tapi tidak punya uang. Bagaimana? Dia mengorbankan keperawanannya. Nah, hasratnya untuk mengorbankan keperawanan diketahui sejumlah orang dan dia, ya nanti kalau Anda sempat searching sendiri beritanya ya. Nah, saudara-saudara, ada lagi yang semacam ini. Pria Cina jual anak demi beli iPhone. Wah, saudara, tadi menjual keperawanan. Sekarang jual anak. Demi supaya dapat iPhone sekarang. Supaya ketika baru muncul, dia termasuk kalangan eksklusif yang punya. Bisa nggak ditunda? Bisa sebenarnya. Nyicil bisa nggak? Bisa. Beli nggak berapa tahun lagi, bisa nggak untuk beli bekasnya? Juga bisa. Tapi hedonisme adalah sekarang. Kalau sekarang saya punya, saya happy. Saya bahagia. Saya senang. Nah demi kesenangan sekarang, demi happy sekarang, demi bahagia sekarang, tidak mau tunda. Maka jual anak. Aduh saudara, kita prihatin terhadap semacam ini, ya. Jadi sekali lagi hedonisme apa? Pandangan hidup yang menempatkan kesenangan kini sebagai tujuan terpenting. Nah, saudara, salah satu yang mempengaruhi pandangan hidup ini adalah pandangan tokoh-tokoh di masa lalu. Lalu tokoh-tokoh di masa lalu menceritakan pada generasi selanjutnya, ceritakan lagi, dan sampai sekarang. Nah di masa lalu orang yang paling terkenal itu apa? Kelompok Epikuros. Beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros. Ini sudah ada pengaruhnya sejak zaman Alkitab ditulis. Saya tunjukkan ya, saya dulu pernah menunjukkan. Ini adalah patung Epikuros. Fungsi filsafat yang sebenarnya bukanlah menjelaskan dunia, karena kita tidak mungkin menjelaskan keseluruhannya. Fungsi filsafat ialah membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Selanjutnya, kesenangan itulah yang bisa dicapai dalam kehidupan kita. Filsafat adalah alat yang tidak bisa ditinggalkan untuk mencapai kehidupan bahagia. Satu-satunya pernyataan yang pasti dalam filsafat adalah bahwa kesenangan itu baik dan penderitaan itu buruk. Jadi untuk menghindari penderitaan, berharap memiliki kesenangan sebanyak mungkin dan kesenangan itu sekarang, itu hedonisme. Ya. Lalu saudara, filsafat ini mempengaruhi orang-orang generasi selanjutnya, membuat orang merenung tentang bagaimana hidup yang seharusnya senang, seharusnya dalam pemikiran mereka. Lalu muncullah John Stuart Mill. Landasan moral terpenting adalah prinsip kebahagiaan. Jika suatu tindakan meningkatkan kebahagiaan, maka tindakan itu dinyatakan benar. Jika suatu tindakan tidak menghasilkan kebahagiaan, maka tindakan itu salah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau orang menganut apa yang diajarkan John Stuart Mill, lalu mendengar berita firman Tuhan, wah di dalam dirinya terjadi konflik. Ya, Tuhan Yesus ajak pikul salib, menderita. Ini aneh banget. Nah, apa yang sesuai dengan hasrat diri? Apa yang sesuai dengan kecenderungan diri? Senang dong. Nah, kalau untuk senang bagaimana? Ini prinsip ini lebih cocok. Maka bukannya pilih mana yang benar atau yang salah, mana yang lebih cocok dengan aku saat ini. Maka penganut John Stuart Mill banyak sekali. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan hilangnya derita. Sedangkan yang dimaksud dengan ketidakbahagiaan adalah derita dan hilangnya kesenangan. Jadi Anda bisa bayangkan, ya ikut Tuhan Yesus, ikut kekristenan, malah pikul salib, menderita. Wah, ini bertentangan dengan Stuart Mill. Begitu konflik, sudah abaikan saja kekristenan. Nah, saudara nanti kita bahas hal ini.
Nah saudara, konsumerisme sepertinya berbeda dengan hedonisme, tetapi juga ada kesamaannya. Nah tadi kalimat pertama saya ungkapkan sepertinya sama, tapi ada bedanya. Sekarang saya kalimatkan, sepertinya berbeda, tapi ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Konsumerisme maupun hedonisme sama-sama memerlukan uang. Nah, saudara, kuncinya adalah di uang. Orang kalau tidak punya uang, tidak bisa konsumerisme. Orang kalau tidak punya uang, tidak bisa hedonisme. Maka begitu dikaitkan dengan uang, ini menjadi sasaran untuk diperoleh supaya konsumerisme bisa terlangsung, hedonisme bisa berlangsung. Maka saudara-saudara, di balik perbedaan konsumerisme dan hedonisme, terjadi suatu persamaan, yaitu kalau aku dapat uang, aku dapat menikmati hidup, aku happy, aku bahagia, aku senang. Maka saudara-saudara, uang menjadi suatu pengejaran supaya nanti bisa diperalat, dia bisa melakukan konsumerisme, dia bisa melakukan hedonisme. Maka saudara-saudara, uang yang sebenarnya netral, karena diliputi suatu hasrat untuk mendapatkan, lalu digunakan konsumerisme dan hedonisme, maka ini menjadi kecintaan yang berbahaya. Pengejaran uang bukan untuk nanti dialokasikan bagaimana untuk menolong sesama, tidak. Bagaimana dialokasikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tidak. Bagi dia yang penting adalah dapat uang, nanti dapat mengkonsumsinya untuk memuaskan atau menyenangkan dia, atau untuk membuat dia bahagia dengan hedonisme. Jadi saudara, uang itu netral, tapi cinta pada uang yang nanti akan diperalat untuk melakukan konsumerisme dan hedonisme, ini berbahaya. Saya menemukan ada gambar kartun semacam ini. More, I need more. Ya. Dan uang seperti mau ditelan. Lebih banyak lagi. Kalau sudah dapat, ingin lebih lagi. Kalau sudah dapat, ingin lebih lagi. Karena apa? Kalau sudah dapat, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan dia happy. Nah, saudara, benarkah jikalau kita memiliki uang banyak, kita happy? Nah, saudara, salah satu untuk menemukan idol kita, idol atau berhala kita adalah, Anda bisa tulis semacam ini, aku happy jika apa? Nah, jikalau kita mengatakan, aku happy jika punya banyak uang, nah itu idol kita, berhala kita. Karena di balik aku happy jikalau banyak uang, uang itu kalau aku punya, aku bisa pakai untuk konsumerisme atau hedonisme. Nah saudara, benarkah uang menjadi solusi? Jikalau banyak uang, benarkah akan happy? Ternyata tidak. Ya, saya akan tunjukkan satu peristiwa. Ini orang bernama Michael Carroll. Ya, Michael Carroll ini seorang pemuda di Inggris, lalu dia mendapatkan uang dalam jumlah besar, uang lotre, ya. Dan uang di sana kalau dapatkan lotre itu jumlahnya bukan ratusan juta, bukan 1 miliar, 2 miliar, jumlahnya ratusan miliar. Yang dia peroleh adalah 9.736.131 pound sterling atau sekitar 223 miliar. Wah, saudara, kalau Anda dapat uang sebanyak ini apa? Wah, langsung resign, atau pekerjaan, atau langsung wisata, atau sudah langsung pikir sesuatu untuk dibeli ya. Demikian juga dia. Dia pikir uang membuat happy. Dan begitu dapat uang, nah dia beli beberapa barang yang dia sudah impikan, dia pastikan kalau saya punya barang-barang ini senang. Lalu saya menikmati berbagai jasa dan saya menikmati berbagai minuman. Nah, ini yang terjadi. Ya. Tentu saja dia foto, ya. Tentu saja dia sebarluaskan untuk menunjukkan pada banyak orang, saya senang, saya happy. Perhatikan cincinnya ya, kalungnya emas. Wah. Dan memakai bathtub, saya membayangkan airnya air hangat dan bathtubnya mahal dan itu bukan sewaan, dia beli, ya. Lalu arlojinya, wah, inilah bahagia. Dan saudara-saudara, seperti halnya pengalaman banyak orang punya banyak uang, apa yang terjadi? Tiba-tiba banyak orang ingin berteman dengan dia.
ingin mendekati dia. Dan kemudian mengajak dia, kenapa kita nggak ke luar negeri? Ya, kenapa kita nggak mau coba wisata ke sana? Dia lakukan itu. Nah, saudara, sebelum saya ceritakan endingnya, saya coba daftarkan ini ya. Nah, ini yang dia lakukan. Saya pengen judi. Saya belum pernah judi, nggak pernah uang. Nah, dia pikir ya, judi. Lalu dia juga membeli televisi, tentu saja sound system, berapa gawai, gadget. Lalu mobil-mobil, rumah, berpesta. Lalu mencoba narkoba, ya. Lalu kemudian juga membeli barang-barang perhiasan, membangun kolam renang, melacur. Waduh, sayang sekali ya. Berlibur dan berbagai hal. Nah, saudara, apakah dia happy? Nah, ada judul lain yang mengatakan begini, hartanya nggak berkah? Tadi hasil lotre bukan? Pria 23M ini jatuh miskin jadi pemulung. Nah, saudara, jadi dari keadaan semacam ini, kemudian ternyata pemborosannya membuat dia miskin. Dan dia kemudian jadi pemulung. Nah, mungkin berita terbaru dia sudah kerja atau apa, ya. Jadi 8 tahun berfoya-foya. Konsumerisme melampiaskan apa yang dia inginkan. Hedonisme dia lakukan. Ujungnya menjadi pemulung. Loh, tapi kan dia sudah senang, Pak. Ya, tapi orang akhirnya tahunya dia jadi pemulung. Loh, kok tidak se-happy yang diharapkannya? Apa yang salah ini? Kita mulai pikir, aduh saatnya dia waktu itu investasi. Oh, tidak ada, saudara. Orang hedonisme itu sekarang. Kini. Now. Investasi, oh itu jangka panjang. Tidak perlu. Konsumerisme itu barang dibeli. Jasa dibeli. Dan jasa sekalipun itu berdosa. Liar. Kotor. Najis. Lakukan saja. Sesuai keinginan. Jangan-jangan bikin happy. Hedonisme tidak pikir hari depan. Kenikmatan sekarang. Kesenangan hari ini. Happy hari ini. Bahagia now. Nah, saudara, ini terjadi juga pada seorang bernama, saya tidak sebut namanya ya, tapi saya tunjukkan. Dia mendapat, ini Kelly Rogers. Dia baru remaja, beli lotre juga. Menang dan dapat hadiah, wah besar sekali. Dan saudara-saudara, setiap orang kan pikir kalau saya punya uang saya happy, saya bahagia. Kalau dapat uang, nah konsumerisme menyusul. Dapat uang, hedonisme menyusul. Dapat uang, mobil mewah, rumah mewah, sebagainya. Nah, saudara, coba saya bacakan ya. Di sana dikatakan miliarder sejak umur 16 tahun. Ada miliarder sini 16 tahun? Oh, belum ya, saya juga belum ya. Kelly Rogers mendapat lotre sebesar 1,9 juta pound sterling atau 29 miliar. Menjadi pemenang lotre termuda di Inggris. Dan begitu dapat, apa yang terjadi? Hidup berfoya-foya. 3 miliar untuk liburan mewah. Dan kemudian menghabiskan sekitar 4 miliar untuk mobil mewah. Lebih dari 7 miliar untuk membeli baju desainer ternama. Berpesta, menjalani operasi memperbesar payudara. Memakai kekayaan untuk membeli obat-obatan terlarang. Ya, sayang sekali. Narkoba juga ya. Hidupnya berubah jadi neraka, uangnya habis. Kelly mengaku berusaha bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia stop gara-gara apa? Harus stop. Untuk survival. Sisa 30 juta. Dan terlanjur hamil di luar nikah. Aduh, saudara. Kenapa ya uang tidak membuat bahagia? Konsumerisme tidak membuat bahagia. Hedonisme tidak membuat bahagia. Kan bisa digunakan 1-2 miliar, pesta sudah di stop. Kan bisa, lainnya ditabung. Nah, saudara, jadi rahasianya di mana? Nah, saudara, saya juga pernah menunjukkan buku ini. Ini rahasianya. Pernah dilakukan survei dan berjudul American Paradox. Bukunya sudah ada ya, Anda bisa seliti. Jadi survei ini dilakukan longitudinal selama puluhan tahun. Bentuk surveinya semacam ini. Jadi kira-kira tahun berapa ya? 57 itu rata-rata pendapatan orang-orang Amerika, average income itu $9.000. 144 juta ya per tahun. Nah, saudara,
Terus disurvei tingkat kebahagiaannya bagaimana. Lalu kira-kira tahun 2000 berapa begitu ya, disurvei lagi, wah pendapatannya meningkat. Nah, saudara, dulu 144 juta, sekarang 320 juta. Lalu yang menjadi penasaran adalah, kalau Anda perhatikan di sini, average income dikaitkan dengan apa? Dengan happiness. Nah, saudara, pertanyaan bagian surveyor adalah, setelah bertambahnya gaji per tahun begitu besar, kira-kira bagaimana ya tingkat kebahagiaannya? Jadi saya gambarkan yang warna hijau ini. Jadi dari 0 sampai 100 tingkat kebahagiaannya bagaimana? Apakah akan paralel? Dengan meningkatnya gaji, happiness juga meningkat. Atau ya tidak terlalu paralel, ya sedikit berbeda. Apakah begini? Ataukah kayak ini mustahil, masa tetap sama? Jadi dugaannya adalah paralel atau tidak terlalu paralel tapi sedikit berbeda. Jadi saudara membuat penasaran. Hasilnya bagaimana? Dengan bertambahnya gaji, bertambahnya luas rumah, bertambahnya gudang dia miliki, bertambahnya mobil, bertambahnya televisi, bertambahnya kulkas, bertambah luas tanah. Apakah kebahagiaan itu akan paralel meningkat atau tidak terlalu paralel? Hasilnya adalah ini. Waduh. Ternyata saudara, menurun. Kok bisa ya? Bukankah mereka bisa membeli banyak barang? Rumah pun juga sekarang lebih luas dengan banyak gudang. Di tahun 57 itu hampir rumah tidak ada gudang. Atau kalau ada gudang mungkin 1. Di tahun 2000 sekian, rumah sudah punya gudang 2, 3. Banyak barang, kok happiness-nya tidak meningkat? Nah, ini menjadi hal yang mengagetkan. Nah, saudara mungkin bertanya, bukankah dengan menikmati banyak barang, banyak jasa, banyak gadget, banyak gawe, harusnya lebih happy? Jawabannya tidak. Kalau begitu sebabnya di mana? Nah, saudara, buku itu menyebutkan satu rahasia yang jarang diketahui orang tentang penggunaan uang, konsumerisme, hedonisme. Apa itu? Hedonic treadmill. Apa hedonic treadmill? Jadi saudara, mari kita bayangkan ya, kita berimajinasi. Kita belum punya uang. Waktu punya uang, nah kita beli mobil. Nah sekarang di BSD lagi ada pameran mobil di ICE. Anda boleh pilih mana saja. Pilih ya, bukan beli ya. Pilih saja ya. Kalau Anda mau ke sana, wah bagus. Tapi Anda pilih yang bagus, yang mahal. Waktu Anda beli, Anda pilih, dan Anda pulang ke rumah dalam perjalanan, Anda senang sekali. Karena Anda punya mobil bagus, level sosial berbeda, dan Anda happy. Nah, ini yang terjadi saat Anda punya barang. Yang disebut hedonic treadmill, kesenangan itu ternyata sesaat. Setelah itu, Anda tunggu coba 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Biasa. Anda beli rumah. Rumahnya sekarang tipe 36 atau tipe 60. Ya. Kemudian Anda beli tipe 90 atau tipe 200 atau tipe 300. Luas tanah 300, bangunannya mungkin 90. Nah waktu Anda masuk rumah itu megah. Anda senang sekali, happy sekali. Kemudian perabot mulai dibeli. Dan Anda senang pasang lukisan dengan cahaya yang tidak langsung. Anda merasa ini rumah yang saya impi-impikan. Anda menikmati rumah itu, apalagi ditambah mobil yang baru beli di Gias tadi. Wah, komplit. Kemudian foto bersama keluarga dengan baju terbaik, pose tersenyum, dengan background mobil dan rumah. Tunggu 2 bulan, 3 bulan. Biasa. Lalu kalau Anda sudah biasa, tiba-tiba stimulan di otak berkurang. Apalagi yang membuat stimulan ini muncul lagi, senang. Anda ingin beli barang lagi. Cari rumah yang lebih ideal lagi. Tidak habis-habis. Inilah hedonic treadmill. Yang kalau tidak waspadai, kita pikir hedonic treadmill tidak ada. Itu ada. Itu ada. Nah saudara, Pak ini berkaitan dengan barang. Bagaimana dengan suatu pengalaman? Sama saudara.
Saya membaca buku jebakan pornografi yang diterbitkan Metanoia. Ada seorang pemuda. Nah, dia punya uang. Waktu punya uang, yang dia pikirkan bukan mobil, bukan wisata, bukan beli rumah. Dia menikmati seks sejak muda. Waktu dia menikmati secara liar dengan seorang perempuan, pengalaman di luar nikah itu luar biasa sekali. Tapi setelah hubungan seks pertama, tiba-tiba setelah berapa minggu pengalaman itu sudah sirna. Lalu pengalaman berkesan itu tidak lagi menggugah pikirannya. Lalu dia mulai pikir, wah, kenapa pengalaman ini tidak membekas terusnya? Mungkin tipe perempuannya beda. Dia coba yang kedua. Yang kedua luar biasa. Setelah itu tidak menggairahkan lagi. Oh, mungkin tipe perempuan lain. Dia coba berpuluh-puluh kali, lebih dari 100. Bahkan di buku ini disebutkan hampir 300. Apa yang terjadi? Dia kaget. Kenapa ya? Begitu banyak perempuannya saya gauli, kok ternyata tidak excited seperti semula. Dia kaget. Nah, saudara, yang terjadi dalam otak kita apa? Di dalam otak kita itu muncul rangsangan, katakanlah pada waktu dengan perempuan pertama segini. Wah, beda. Rangsangan kimia itu membuat dia happy. Tapi lama-lama rangsangan ini menjadi biasa di otak. Sehingga menuntut rangsangan lebih tinggi lagi. Sehingga kalau tidak dipenuhi, tidak lagi merasakan happiness. Jadi ketika dia coba lagi, sampai dia coba lagi sampai ke 300. Tidak lagi excited, dia kaget. Seks yang saya pikir membuat saya senang, happy, bahagia, ternyata tidak membuat happy. Ternyata biasa saja. Dan dia kaget karena apa? Hal yang paling dia harapkan akan membuat dia senang, ternyata tidak membuat dia senang. Di situ dia ingin bunuh diri. Mengejutkan sekali. Hedonic treadmill ini mengerikan sekali, saudara. Jikalau kita kejar barang, jasa yang kita pikir memuaskan, waktu dapat pertama sepertinya menyenangkan. Tapi apa yang terjadi di otak ini? Zat kimia itu menuntut rangsangan lebih tinggi. Kalau kita terus ikuti, tidak ada habisnya. Itu sebabnya ada gambaran hedonic treadmill semacam ini. Dapat ya, di sebelah kiri itu digambarkan sebagai rangsangan maya. Karena kalau kita dapat, dia ingin lagi yang berikutnya. Sampai di sana ada rumah pun itu maya. Terus kalau yang dia cari rangsangan dari luar dirinya, sia-sia. Hedonic treadmill. Ada lagi yang menggambarkan semacam ini. Hedonic treadmill. Jadi saudara, sudah dapat gaji lebih besar, pengen lebih besar lagi, untuk dia bisa menikmati konsumerisme hedonisme. Ada lagi yang menggambarkan semacam ini. Anda bisa melihat barang-barang itu kemudian dia tinggal. Dia pengen mengejar lagi karena dia pikir happiness. Kalau dia tidak sadari hedonic treadmill, dia pikir happiness itu dia akan peroleh kalau dia dapat barang. Padahal begitu dapat barang, apa yang terjadi di otak menuntut rangsangan lebih tinggi dan dia akan ingin lebih dapat barang lagi. Tidak ada habisnya. Ada lagi yang menggambarkan semacam ini. Maka saudara, kalau kita tidak waspada, kita terjebak oleh hedonic treadmill, uang kita habis. Energi kita habis, tubuh kita habis, waktu kita habis. Lalu kita menyesali seperti pemuda yang hubungan seks tadi. Kenapa sudah ratusan coba dan ternyata tidak menyenangkan? Kalau begitu, kalau seks yang paling enak pun membosankan, berarti tidak ada lagi yang bisa menyenangkan. Lebih baik bunuh diri. Untung dia tidak sampai bunuh diri. Nah saudara, Pak, kalau begitu kuncinya bagaimana menangani ini? Konsumerisme tidak memuaskan. Hedonisme tidak memuaskan. Nah, saudara, kembali pada beberapa yang pernah saya bahas. Markus 7 mengatakan, dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara, ini adalah ciri-ciri manusia lama.
Anda sebagai manusia lama semacam ini. Waktu seseorang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, Anda menjadi manusia baru. Nah, sebagai manusia baru, Anda dicatat di sana berbeda dengan manusia lama. Anda menjadi manusia hidup, Anda menjadi milik Allah, tidak dimurkai Allah. Tetapi diri Anda di dunia ini tetap kainos dengan dampak manusia lama. Semacam ini. Nah, saudara, inilah yang harus Anda waspadai. Anda manusia baru di surga, dicatat di sana dalam buku hidup. Tapi di dunia Anda masih memiliki dampak manusia lama. Inilah yang menjadi incaran para produsen barang dan produsen film. Kalau Anda tidak sadar, wah, Anda menjadi makanan empuk mereka. Kenapa film-film yang bukan untuk film Kristen harus ada bumbu seksualitas? Nah, karena kita cenderung suka percabulan. Kenapa ditambah dendam atau pembunuhan? Kita suka pembunuhan. Film-film itu dirancang sesuai dampak manusia lama, sehingga manusia lama pun suka. Orang berdampak manusia lama yang tidak sadar terperangkap di sana, dan film itu laris. Dan kalau kita mengejar itu, tidak ada selesainya. Karena kita terperangkap oleh hedonic treadmill. Sebagai manusia baru, inilah dampak manusia lama kita. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin menambahkan. Jadi, bagaimana Pak mengenali diri? Saya pernah tampilkan ini. Saudara, anggaplah kita pohon yang ditanam di suatu tempat. Tapi karena tempat itu beracun, kita tumbuh dengan batang beracun, dahan beracun, ranting beracun, daun beracun. Inilah hidup kita dan kita memiliki dosa kebiasaan lama. Cara Tuhan menyelamatkan kita adalah memotong ini dan kemudian meskipun kita berdosa, menjijikkan, kotor, asal kita percaya pada Kristus, kita dipindahkan ke kanan menjadi milik Allah. Dan kita yang kainos di dunia ini diberi akar yang baru, yaitu Kristus. Mendapat nutrisi firman, berakar pada Kristus, dikuatkan Roh Kudus, kita menghadapi dampak manusia lama ini. Jadi saudara, mari sebagai manusia baru dengan dampak manusia lama kita sadar dengan bahaya yang sedang ditayangkan di depan mata kita. Lalu kita menginginkan karena dampak manusia lama itu masih ada. Dan kalau kita coba lampiaskan, tidak ada akhirnya karena itu adalah hedonic treadmill. Mari kita waspada. Demikian saudara-saudara, saya akhiri sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, ya saudara. Dengan gambar itu kita jelas ya, manusia baru memiliki dampak manusia lama. Manusia baru memiliki dampak manusia lama yang merupakan kekuatan dosa. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Pendeta, saya buka dulu. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Baik, silakan. Terima kasih untuk firman Tuhan dan penjelasan dan pemaparan yang begitu luar biasa, dan itu memang realita ya. Sejatinya Pak, manusia itu ingin bahagia, ingin senang gitu ya. Itu kedagingan dan realita gitu ya. Dan kalau kita juga ingat pepatah gitu ya, sebenarnya sudah banyak mengajari kita, misalnya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Menurut saya itu sangat berarti sekali. Lalu ada juga pepatah lain, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi realitanya di dalam kehidupan sehari-hari, realitanya banyak kita lihat. Banyak orang berupaya ingin tampil beda.
melampaui kemampuan, melampaui penghasilan, yang pada akhirnya terjerat pada hutang dan lain sebagainya. Bukan saja hanya itu terjadi sama orang dunia, tidak, tapi sama orang-orang yang kita sebut percaya Tuhan pun hal itu terjadi, gitu ya. Kebetulan saya punya pengalaman di perbankan dan cukup lama, jadi saya tahu gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa punya pengaruh, Pak, atau berani gitu ya mengatakan yang sesungguhnya, karena kita budaya Timur ini seringkali sungkan gitu ya. Kita tahu sebenarnya dia nggak mampu gitu ya, harusnya kamu nggak usah beli mobil dulu lah, orang kemampuanmu nggak ada kok. Tapi kadang-kadang kan kita sungkan, akhirnya orang itu ya namanya daya tarik tadi gitu ya Pak, yang ingin memuaskan diri itu seringkali terjadi dan pada akhirnya lupa diri gitu. Kira-kira itu pertanyaannya Pak, terima kasih. Menjawabnya, saya menampilkan satu berita ya, mungkin baru Anda juga sudah dengar ini ya. Nah ya, Rojali dan Rohana. Ini bukan mau mereka menjadi Rojali dan Rohana ya. Rojali itu rombongan jalan-jalan dan lihat-lihat. Ya, di mall sekarang banyak ini ya, Rojali ya. Kalau Rohana itu rombongan hanya nanya-nanya ya. Ini sebenarnya bukan maksud mereka jadi Rojali Rohana, tapi mungkin keuangan mulai terbatas ya dengan ekonomi yang ada sehingga mereka jadi Rojali Rohana. Tadi ada yang menyebut roh halus ya. Ya. Ada lagi, saya baru dengar roh halus. Ternyata itu kepanjangannya ada. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Ya, jadi pakaian dilus atau laptop ini bagus ya. Waduh seneng. Jadi sekarang banyak ini sudah berkeliaran di mall-mall ya. Rohana, Rojali dan roh halus ya. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang apa ya? Ya, menunjukkan kondisi ekonomi ya. Nah, kalau kita mau prihatin juga bisa karena ekonomi sedang bergerak, tapi kalau kita mau bersyukur ya mungkin salah satu cara menghibur diri jadi Rojali Rohana di mall ya. Tetapi ada juga nih, ada berita ini. Mall RI dikepung Rohana dan Rojali, cuan pedagang ini meledak. Wah, saya kaget. Biasanya pedagang mengeluh, kok ini meledak ya? Saya baca ternyata mereka tidak belanja barang-barang, belanja makanan. Nah, jadi yang meledak itu bagian makanan, food court, saudara-saudara ya. Nah, ini pun juga perlu diwaspadai ya, karena kita pingin juga instan maunya makan di sana. Tapi kalau maksudnya untuk fellowship, ada baiknya juga ya, yang biasa-biasa. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana orang Kristen bisa memberikan pengaruh ya. Nah, ketika kita mengerti prinsip seperti American Paradox tadi, nah kita bisa gunakan itu sebagai salah satu topik diskusi dengan seseorang. Karena kalau kita langsung ungkapkan ayat-ayat Alkitab, sekalipun dia Kristen apalagi non-Kristen, dia mungkin cenderung menolak. Jadi tunjukkan saja bukti survei atau riset semacam itu bahwa paradoks itu memang ada. Di dalam diri manusia ada hedonic treadmill yang kalau kita tidak waspadai, kita pikir asal tambah sedikit lagi, kita puas. Begitu tambah sedikit lagi, belum puas, sedikit lagi, tahu-tahu usia sudah menjadi puluhan tahun dan capek, ya. Di Lubuk Karawaci saya pernah bertemu dengan seorang kaya sekali. Mungkin pernah saya ceritakan. Orang ini, waktu saya mampir ke rumahnya, dia cerita, Pak Peter, saya dulu waktu muda bergaul dengan orang, kolega-kolega. Lalu dari sana saya punya kenalan untuk mulai bisnis sana. Bagus sekali. Nah, saya kejar bisnis itu. Untung. Wah, setelah untung senang. Lalu dapat kolega baru di sana. Kejar Pak, di bisnis ada peluang. Kejar lagi. Senang lagi, dapat lagi. Dapat informasi lagi dari kolega baru. Kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, dikit lagi, kejar lagi. Pak, sekarang umur saya hampir 80, Pak. Capek, enggak bisa habis, Pak. Baru dia sadar, pengejaran itu pun melelahkan dia,
Tidak ada habisnya juga. Saya ingin stop. Bagaimana ya Pak ya? Saya ingin mulai pelayanan. Ya, pelayanan setelah usia hampir 80. Ya untung dia sadar begitu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, fakta-fakta semacam ini juga American Paradox bisa kita utarakan. Bahwa pengejaran uang, pengejaran konsumerisme, pengejaran hedonisme, itu ujungnya meletihkan, sia-sia dan tidak ada endingnya. Ataupun kalau dikejar, habis energi, habis waktu, dan pada akhirnya kita mulai merenung. Sebenarnya berarti dalam hidup ini apa ya? Nah, begitu. Nah, jadi mungkin penjelasan berdasarkan fakta-fakta itu perlu disampaikan. Tapi kalau orang itu orang Kristen, bisa ditambah ayat Alkitab yang menguatkan. Ya, sehingga dia bisa dimantapkan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya sarankan di dalam kita berinteraksi khususnya dengan orang Kristen. Kadang-kadang mereka tidak menyadari mereka konsumerisme, hedonisme. Tapi perlu kita tanya, apakah Anda tahu tujuan hidup ini? Nah, kalau dia sangat terperangkap dengan konsumerisme, hedonisme, dia nggak sempat mikirin itu. Pokoknya dia menjalankan itu kok sepertinya orang lain asik ya menjalankan itu. Mereka belanja ini asik aja, ikut aja. Setelah diikuti, ya akhirnya sia-sia. Nah, saudara, hal yang terpenting dalam hidup ini adalah ketahui tujuan hidup kita dan apakah yang kita lakukan sesuai dengan tujuan hidup itu. Ya, di sini saya tambahkan ya. Tujuan hidup orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus yang memiliki hati bagi Allah, bijak, menyadari keberadaan Allah dan kehendak-Nya. Baik, yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Jadi menjadi seperti Kristus itu bagaimana? Bijak, cara pandangnya, wawasannya, cara berpikirnya, mindset-nya, seperti Kristus yang mengerti keberadaan Allah dan kehendak-Nya. Tetapi juga baik, melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Nah, itu selama di dunia. Tapi kita perlu tahu juga tujuan dalam kekekalan apa. Nah, saya tuliskan di sini. Hidup dalam relasi sangat erat dengan Allah Tritunggal yang menjadi tujuan mereka di surga. Nah, saudara, kalau yang kita lakukan tidak cocok dengan tujuan hidup di dunia maupun di surga, cepat tinggalkan. Misalnya, saya mau beli beberapa barang supaya status sosial saya kelihatan lebih hebat. Apa sesuai dengan dua tujuan tuh? Kalau tidak, sekalipun pingin, udahlah, paksa diri untuk tidak melakukannya. Ya, nah, saudara, uangnya bisa kita hemat kalau kita menyadari apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang menjadi impian Tuhan Yesus. Sebagian uang setelah kita hemat, kita bisa alokasikan untuk menolong orang lain, untuk persembahan di gereja, untuk kita tabung, sehingga kita bisa mendukung banyak hal dan konstruktif dalam hidup kita. Begitu. Demikian jawaban saya. Ya, ya, silakan Pak Andri. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kita mau jujur, yang menjadi permasalahan dalam hidup kita adalah keinginan kita, Pak. Iya. Kebutuhan sebetulnya nambah nggak banyak-banyak banget kok. Gitu. Bener. Makan 3 kali sehari, kalau uangnya banyak mau dibuat 10 kali, jadi sakit malahan. Iya. Kita perlu kendaraan, pada saat yang sama kita hanya bisa menaiki satu kendaraan, nggak bisa pakai 10-10-nya begitu. Tetapi memang kecenderungan dalam diri kita adalah bagaimana ingin memuaskan keinginan kita. Keinginan daging, keinginan mata, semua keinginan gitu. Dan kalau mau jujur ketika hidup kita sederhana, kita dibatasi tidak bisa mengeksekusi keinginan itu. Karena keterbatasan. Tidak mudah memang untuk melakukan mencukupkan diri. Karena begitu punya lebih banyak keuangan, punya lebih banyak kuasa, punya lebih banyak posisi, apa yang bisa kita
lakukan pada waktu posisi kita hidup sederhana menjadi terasa sangat susah. Karena karena kita punya lebih banyak kemampuan. Kalau mau jujur, ketika kita punya lebih banyak usaha untuk menaklukkan diri, menjadi terasa lebih susah, Pak. Ada tips nggak, Pak? Untuk bisa, ujung-ujungnya tadi Bapak bilang, menjadi seperti Kristus. Karena kalau dibilang, ketika Tuhan Yesus adalah, dia itu punya semuanya, tapi dia hanya melakukan apa yang Bapaknya ingin lakukan. Mengosongkan diri kan sulit sekali, Pak. Apalagi kalau posisinya seseorang dari yang sederhana nggak punya, tapi naik terus. Ada tips nggak, Pak? Terima kasih. Baik. Nah, saudara, saya menampilkan gambar ini lagi, ya. Hidup ini harus puas atau harus tidak puas? Itu saya kaitkan nanti, ya. Kalau hidup ini puas, berarti saya sudah mandek dong di sini. Tapi kalau hidup tidak puas, katanya dalam iman Kristen kita harus puas. Nah, kalau begitu puas atau tidak puas? Jawabannya ada pada gambar ini, ya. Nah, saudara, kalau Anda sudah menjadi manusia baru, dicatat di surga, menjadi neo, ini adalah rahasia kepuasan hidup Anda. Saya sudah selamat dari binasa menuju kekekalan. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. Dari dimurkai Allah menjadi dikasih Allah. Nah, saudara, ini rahasia kepuasan hidup. Yang jikalau Anda tidak puas di sini, di tempat lain pun Anda tidak akan pernah puas. Inilah yang disebut air hidup. Waktu Anda merenungkan, aduh saya dulu manusia lama, sekarang manusia baru. Membayangkan harusnya saya dibinasakan, tapi sekarang menjadi milik Allah. Itu menyegarkan jiwa. Sekaligus kalau Anda perhatikan yang bawah, Anda harus tidak puas dengan diri yang belum beres. Dengan diri yang masih kainos yang perlu membereskan. Nah, di dalam menjawab pertanyaan Pak Andri tadi, bagaimana cara kita menghandle? Pada waktu kita mau beli barang, dengan harapan kita dipuaskan oleh barang itu. Nah, stop. Itu bukan kebutuhan, jangan lakukan. Apalagi sekedar keinginan, apalagi untuk mencapai status sosial, apalagi dengan harapan, kalau saya punya barang itu, saya puas. Tidak mungkin puas. Karena hedonic treadmill tadi. Bagaimana supaya saya puas? Renungkan Anda sebagai manusia baru dibandingkan manusia lama. Jadi sekalipun Anda sangat terbatas, Anda bisa merenungkan, aduh Tuhan, meskipun saya hidup sederhana, di dalam keadaan sederhana, ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan begitu besar. Puji Tuhan. Itu kalau Anda terus merenungkan, kepuasan dari sana, itu akan berdampak pada bagaimana Anda hidup di masa kini. Lalu Anda mulai sadar atau mulai pikir, hidup yang seperti itu bagaimana itu supaya teraplikasi di dalam hidup kainos yang di bumi. Nah, kita mengikuti cara berpikir Kristus, tingkah laku Kristus, apa yang diajarkan oleh Kristus, tiba-tiba kita merasa itu jadi relevan. Nah, saudara, pernah saya menginjili orang dan orang ini berkata, Pak, kalau saya ikut Tuhan Yesus seperti Bapak ajarkan, saya jadi terikat dong, saya tidak bebas. Nah, saudara, istilah bebas, terikat ini kadang-kadang orang keliru artikan. Kalau ditanya, apa yang menurut kamu bebas itu? Oh, bebas itu saya bisa melakukan banyak hal. Nah, tadi Michael Carroll tadi, bebas melakukan banyak hal. Akhirnya terikat dengan habitnya yang membuat dia jadi pemulung. Berarti itu bukan definisi kebebasan yang tepat. Bebas jikalau boleh mengikuti apa saja yang dia mau, ini bebas yang menyesatkan. Nah, kalau begitu bebas yang seharusnya didefinisikan bagaimana? Bebas yang benar adalah saya bisa tidak melakukan segala hasrat yang salah. Nah, saudara, kalau Anda mengerti definisi bebas dengan tepat, saya bisa tidak melakukan hasrat yang salah.
Anda dalam kebebasan yang sejati. Hasrat Anda ingin menyamakan status sosial. Hasrat Anda ingin melampiaskan keinginan seksualitas misalnya. Hasrat Anda ingin tampil beda. Tapi Anda sadar, di situ bukan sumber kepuasan. Anda menahan diri untuk melakukan. Anda bisa tidak melakukan yang Anda inginkan. Anda sedang memiliki kebebasan yang dimiliki sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita mengerti rahasia kebebasan itu bagaimana, manusia baru itu bagaimana, konsumerisme, hedonisme itu cengkeramannya tidak sekuat tadi. Apalagi kita tahu, iya Kristus hidupnya sederhana, sekalipun dia dari surga. Bagi Kristus yang penting menyelesaikan misinya. Nah, saudara, mari kita pikirkan bagaimana hidup dengan mengutamakan misi Tuhan Yesus, atau apa yang menjadi panggilan Tuhan Yesus secara khusus dalam hidup kita. Dan segala waktu, energi, uang kita kerahkan untuk itu. Lalu kita mulai pikir, iya ya, untuk memboroskan uang bagi hal-hal yang konsumerisme. Kalau nanti toh setelah dibeli akhirnya juga sia-sia. Mending saya simpan dulu. Mending untuk menolong orang lain, atau mending untuk persembahan di gereja, atau untuk apa lagi yang kita tahu ada dampak kekalnya. Nah, dengan demikian kita punya cara mempertimbangkan penggunaan waktu, tenaga, dan sebagainya, dan tidak terjebak pada konsumerisme atau hedonisme yang sifatnya hanya sementara. Demikian Pak Andri. Ya. Apakah ada lagi? Saudara, sambil menunggu, mungkin juga nanti tidak ada yang tanya lagi. Tapi saya ada, coba Anda perhatikan ini ya. Video ini kira-kira menggelitik kita di sisi mana ya? Yang lainnya jatuh ya. Jadi makan. Membuat kita mulai mikir ya, jangan-jangan kita ini belum bisa menikmati yang kita punya ya. Tapi setiap kali ada yang belum kita punya, pengen kejar-kejar. Dia membuat kita refleksi ya. Baik, mari kita masuk dalam doa ya. Tanya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak. Jadi saya coba tadi mengkaitkan, Bapak tadi tayangkan Epikuros dan Stoa, tapi Stoanya nggak dibahas. Tetapi terus saya membayangkan, Stoa itu kan kebalikannya Epikuros ya. Dia menyiksa diri untuk mencari kebahagiaan. Berarti tidak selalu uang itu menjadi patokan untuk bisa membuat orang tersesat di dalam hedonisme dan konsumerisme. Karena menyiksa diri untuk memuaskan sesaat, mencari kebahagiaan, sumber kebahagiaan melalui penyiksaan diri, penyendirian, meninggalkan segala kemewahan dunia ini. Jadi kalau salah tolong dikoreksi Pak. Jadi saya pikir tidak hanya uang, tidak hanya orang kaya bisa tersesat, tetapi orang miskin juga bisa tersesat. Misalnya contoh hal kecil, makan yang biasa-biasa saja, tetapi juga bisa membawa kita keserakaan. Makan sehari-hari tidak harus di restoran mewah, juga bisa membawa kita
ke hedonisme. Jadi apa sebenarnya yang boleh menjadi sumber daripada kebahagiaan itu? Tadi Pak Peter sudah jelaskan. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa kembalilah kepada Tuhan dan Tuhanlah sumber satu-satunya kebahagiaan itu. Orang banyak sekali tadi minta tips Pak Andri, orang banyak sekali tersesat karena bukan tidak mengerti, cuman tidak taat dan setia kepada Tuhan, mau membangun relasi dengan Tritunggal. Tadi Pak Peter sudah sampaikan. Pada itulah menjadi satu-satunya untuk kita bisa menghadapi tawaran dunia ini. Saya melihat ini dari beberapa tahun lalu, saya sedih sekali kalau melihat anak-anak muda sekarang di gereja, orang tua juga. Jadi terima kasih untuk hari ini boleh dibukakan untuk kita mengenai topik tema ini, supaya kita menyadari bahwa tanpa kita bergantung kepada Tuhan, tanpa kita membangun relasi setiap hari dengan Tuhan, kita pasti akan terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Orang Armenian ada baiknya juga, karena takut kalau tidak dijaga keselamatannya dengan hidup kudus, bergaul dengan Tuhan, dia akan kehilangan keselamatan. Mungkin ini juga poin penting untuk kita sebagai orang reformasi. Kadang-kadang kita terlalu pede orang reformasi. Sudah selamat kok, suka-suka kita aja hidup. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi saudara, sedikit menambahkan, di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, tadi saya sebutkan berakar pada Kristus, mendapat nutrisi firman, dikuatkan Roh Kudus. Jadi saya sangat sarankan kita mohon pertolongan Tuhan di awal pagi hari. Tuhan, hari ini saya akan menjelajahi sepanjang hari. Tolong saya waspada terhadap pencobaan, kiranya Roh Kudus memandu saya sehingga saya waspada dan tidak gagal, gitu ya. Semoga ini menjadi insight buat kita. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa.